Ratusan orang geruduk UGM karena ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo. Sih ngeributin ijazah Bapak Jokowi, mau sampai kapan? Sampai datang ke kehutanan UGM yang di sana mahasiswa-mahasiswinya mungkin lagi ujian, lagi UTS, lagi apa, lagi praktek, apa lagi ngapain, ganggu tahu nggak? Blok. Kebanyakan yang demo, yang ikut demo ke UGM itu yang tua-tua. Aduh kata gua, Pak, ingat akhirat, Bu, ingat liang lahat. Ngapain sih? Udah tua, udah banyak-banyak istirahat, encok pinggang ntar. Mau gimana pun di mata para pembenci ya. Padahal ya, UGM-nya sendiri itu juga sudah mengiyakan kalau Bapak Jokowi itu memang lulusan dari UGM, dari kehutanan UGM. Tetep aja kan nggak percaya kalau pada nggak suka sama Pak Jokowi, yang pada benci sama Pak Jokowi. Jadi mau gimana pun keadaannya, lu tetep bakal nggak percaya. Mau itu ijazah udah dipamerin ke publik, lu bakal tetap bilang apa? Halah, ijazahnya palsu. Terus emang kalau terbukti ijazahnya itu nggak palsu, kalau terbukti ijazahnya Pak Jokowi itu asli, lu pada yang demo mau minta maaf? Nggak juga kan? Pertanyaan gue juga, manfaatnya apa ya mau ngurusin ijazah asli atau palsu? Kan udah nggak bertugas lagi Pak Jokowinya juga. Negara-negara lain tuh ya lagi mempersibukkan diri dengan membahas perdagangan US gitu. Rakyat Indonesia masih ngurusin ijazah Pak Jokowi yang sudah tidak bertugas, coba nggak tuh? Tadinya gue mau nanya, itu bapak-bapak yang demo, yang pada demo di situ, gue mau nanya, bapak nggak kerja Pak? Tapi nggak jadi nanya, kan kerjanya begitu. Hah? Itu harian apa borongan itu? Negara lain sibuk mikirin gimana caranya memajukan bangsa dan negara mereka gitu ya. Nah yang di negara sini coba, aduh, mending kalau masih tugas diurusin. Ini udah kagak tugas diurusin. Lu sebenarnya kerja apa nganggur kata gua. Perkara gua lihat yang demo bapak-bapak, ibu-ibu, kakek-kakek, nenek-nenek itu ya, yang demo ke UGM itu ya. Gua rasanya UGM kayak apa deh? Jadi kayak panti jompo, maaf kata gua mah. Lah yang demo isinya orang-orang tua. Biasanya orang demo mah isinya mah yang muda-muda. Ini yang tua-tua coba. Salah deh. Itu yang demo bukan orang tua, pemuda-pemudi. Tapi tahun 60-an. Kalau kebukti ijazah Pak Jokowi asli juga lu pada nggak bakalan kan cium kaki Pak Jokowi. Ngapain sih? Heboh banget kayaknya perkara ijazah gitu. Mana udah kagak bertugas, nih udah berkali-kali gue bilang udah nggak bertugas. Terus kalau ijazahnya palsu, kalian mau apa? Pak Jokowi itu udah 10 tahun memimpin negara bangsa Indonesia ini loh. Hasil kerjanya itu juga nyata jelas. Kalau lu pada mempermasalahkan ijazah Bapak Jokowi waktu dia masih menjabat atau masih waktu satu periode itu belum berakhir gitu ya, masih mending. Ini udah 10 tahun menjabat, udah selesai juga, udah purna tugas juga, masih lurusin. Cina aja lagi mikirin gimana caranya biar negaranya dia makin kaya. Lah yang sini, aduh capek deh gue capek. Cina lagi sibuk ngurusin teknologi, bikin robot kayak bikin apa kayak ya kan. Indonesia bikin jumbo, dibilang menyalahi apa akidah. Ini mah ganti rakyat, bukan ganti pemimpin. Mau siapapun pemimpinnya, kalau gak sesuai sama hati kalian begitulah rupanya. Segitu banyak orang yang ada dalam kerumunan UGM demo 15 April ini ya, buset. Kelihatan gak ada isinya. Oke, jadi ternyata mbak-mbak ini luar biasa sekali analisanya. Simple saja kata seorang pengguna media sosial di sini, tunjukin ijazah urusan selesai. Lalu dijawab oleh Fitra Aulia, siapa elu mau lihat ijazah Pak Jokowi? Nah ini benar ya. Jadi sebenarnya kawan-kawan semua, ini logika yang beberapa waktu belakangan ini saya lihat ya. Katanya kalau mau simple, kalau mau selesai ya tunjukin aja ijazahnya ke ruang publik. Nah lu siapa? Lu yang kemudian mendalilkan bahwa Jokowi itu tidak kuliah, bahwa ijazahnya palsu. Masa Pak Jokowi kemudian yang diminta nunjukin asli atau enggak? Ya elu lah yang kemudian harus membuktikan. Kan sederhana saja logikanya. Siapa yang mendalilkan, dialah yang harus kemudian membuktikan. Jadi kawan-kawan sekalian, memang mereka-mereka yang sudah tidak suka, tidak senang dengan Pak Jokowi, ya logikanya katanya ya kalau mau selesai ya segampang saja tunjukin ijazahnya. Kok mau memperlihatkan ijazahnya tapi nggak boleh direkam dan segala macamnya. Kok Pak Jokowi begini begitu dan segala macamnya. Tapi menarik apa yang diulas oleh Mbak ini, katanya yang datang ke sana itu kok orang-orang tua semua. Benar juga ya. Pertanyaannya benar nggak yang dikatakan oleh Mbak ini? Jangan-jangan benar dugaannya bahwa kerja apa atau itu memang pekerjaannya? Saya pun juga nggak tahu kawan-kawan. Tapi gue kasihan ya, lihat orang-orang tua sudah 50-an tahun ke atas masih ngurusin perihal ijazahnya Pak Jokowi yang sejelas-jelas sudah bukan lagi Presiden RI, yang jelas-jelas sudah pernah tugas. Dan kalau memang dari awal ijazahnya Pak Jokowi itu bukan asli, lah kenapa dari sejak beliau mengajukan diri untuk mencalonkan diri sebagai wali kota kok nggak ada yang protes? Kok masuk ke DKI sebagai calon gubernur kok nggak ada yang protes? Lalu pada periode-periode pertama masuk sebagai RI 1 kok nggak ada yang protes?
nggak ada yang bicara-bicara perihal ijazah palsu dan segala macamnya. Kok baru kemudian beberapa bulan belakangan ramai sekali katanya ijazah palsunya Jokowi. Padahal lagian ya benar tadi yang dikatakan oleh mbaknya ini, kan pihak dari UGM sendiri sudah membuat konferensi pers memberikan keterangan jelas bahwa Pak Jokowi memang berkuliah di UGM Fakultas Kehutanan. Lalu mau cari apa lagi? Nah, memang benar kemudian dikatakan oleh mbak-mbak ini, ya kalau udah nggak suka mau diapain pun tetap aja kayak begitu. Ya, jadi ini bisa kemudian diduga, bahkan ya bisa dijadikan sebagai sebuah hipotesis sementara bahwa ini adalah ekspresi dari ketidaksukaan, ekspresi dari ketidaksenangan terhadap Pak Jokowi. Mungkin saja diduga, patut diduga bahwa ini ada yang menggerakkan kawan-kawan. Mengapa saya juga bilang patut diduga ada yang menggerakkan? Karena kemarin saya lihat itu videonya emak-emak nenek-nenek yang sudah tua sekali kawan-kawannya. Jadi dia itu bicara di bus ya, dan itu busnya tuh nampak megah, nampak mewah ya. Siapa yang sponsori? Siapa yang biayain itu? Apa patungan? Yang benar. Jadi bagaimana menurut kalian ya? Lalu di sini ada yang bilang Ternak Mulyono ya katanya. Wah, mari kita lihat ya reaksi dari pengguna media sosial. Lu ternak kebo ya katanya. Aduh. Halo, gua bangga katanya jadi Ternak Mulyono Show katanya. Ya saya sama juga bangga katanya. Kurang kerjaan mereka. Ya, mungkin ini dijadikan sebagai kerjaan tambahan. Benar kawan-kawan ya. Kalau tadi misalnya yang demo itu adalah yang muda-muda, mungkin oke lah, kita udah terbiasa yang melihat orang melakukan demo itu biasanya usianya relatif sangat muda ya. 20 tahun ke atas, ketika 20 tahun hingga 40 tahun kan itu kerap kali kita lihat ya ada yang melakukan demo dengan berbagai macam alasan, sebab dan segala macamnya. Tetapi kali ini yang datang ke rumahnya Pak Jokowi di Solo itu udah pada tua-tua, udah pada lansia semua kawan-kawan. Kasihan juga gue lihatnya. Ya, bukan hanya kakek-kakek, opa-opa, oma-oma, nenek-nenek juga yang sudah tua ikutan demo katanya. Jujur saja UGM soal ijazahnya Jokowi. Ayo Jokowi, adili. Ya, ayo. Ijazahnya Jokowi palsu. Lah ngapain? Emang nantinya ya kalau misalnya Pak Jokowi sudah tunjukin ijazah sebagaimana yang selama ini mereka minta itu Pak Jokowi harus menunjukkan ijazah, lu mau apa? Ya, tapi sebelum Pak Jokowi menunjukkan ijazah, karena narasi kalian semua itu bilangnya bahwa kalau mau selesai ya gampang aja, silakan tunjukkan ijazahnya. Nah kawan-kawan, sebenarnya ini beberapa waktu belakang ini juga ramai ya potret ataupun gambar ya perihal ijazahnya Pak Jokowi, hanya bukan asli, itu nampak seperti fotokopi. Lalu bedanya asli sama fotokopi apa? Ya, logo UGM-nya juga jelas, namanya juga jelas. Jadi mereka cari apa? Memang mereka ini cari-cari kesalahan aja. Nah ini dia tadi mungkin ya ini baru diduga memang pekerjaan, jangan-jangan seperti itu. Ya, emang ada yang mau patungan untuk bayarin bus ya, seperti yang sudah viral itu ya, ibu-ibu, nenek-nenek ya, bukan ibu-ibu ya, tapi nenek-nenek lebih tepat ya. Kemudian dia bicara-bicara di dalam bus itu ya, sambil memegang mic itu ya, kawan-kawan semua. Lah saya lihat itu backgroundnya busnya megah banget ini. Siapa yang bayarin bos? Makanya saya bilang jangan-jangan ini ada yang nge-backup, ada yang kemudian menggerakkan. Siapa tahu aja kan. Menurut kalian gimana kawan-kawan? Silakan ya paparkan pada kolom komentar yang sudah tersedia. Lalu sini setuju ngapain ributin ijazah palsu Jokowi? Kalau gue jadi Jokowi nih, supaya kagak ribut disangka gue pakai ijazah palsu, ya udah unjukin aja ijazah aslinya, selesai, pasti nggak ribut lagi. Masalahnya Jokowi yang bikin ribut. Agus Taufik, lu ini pikirannya gimana sih? Ya ditunjukin yang asli juga paling tuduh palsu. Susah emang ngurusin ya orang katanya apa itu ya, orang ribet, enakan didiemin aja, bobat ya, bodoh amat mungkin ini ya. Lah ini si Agus Taufik ini katanya Pak Jokowi yang bikin ribet. Hei lu Agus Taufik, lu yang bikin ribet berserta dengan geng-geng yang lu itu, ha? Bukan Pak Jokowi yang bikin ribet. Emang Pak Jokowi ada gangguin lu gitu ya? Pak Jokowi itu sekarang sudah pernah tugas, dia tenang-tenang aja. Memang namanya juga banyak yang dibahas di ruang publik, tapi tahu nggak kenapa nama Pak Jokowi sampai hari ini tidak meredup? Itu gara-gara hatersnya, itu gara-gara orang-orang yang punya dendam politik kepada Pak Jokowi. Meskipun beliau sudah bukan lagi presiden RI, tapi tetap saja diomongin, dikatain dengan segala macamnya. Lagi mana nggak terus rame namanya beliau? Kalian yang bikin begitu? Nah memang logika-logika orang-orang yang benci Jokowi ini aneh juga. Jokowi yang bikin ribet, lu tuh yang bikin ribet, lu ngapain ngurusin yang bukan urusan lu? Ya lu siapa ngapain Jokowi tunjukin ijazahnya? Sama ya kalau gue berada di posisinya Pak Jokowi, dalam hati gue bilang lu siapa?
Lu siapa, ngapain gua tunjukin ijazah? Hak lu apa? Ya, kepentingan lu apa? Katanya supaya nggak ribet, supaya nggak demo, ya siapa yang suruh lu demo? Siapa yang suruh lu ngurusin ijazah gua gitu kan? Sederhana aja kawan-kawan ya.